Halo semuanya. Oke, kita mulai aja ya. Udah ada kurang lebih 7 orang. Kita langsung mulai aja karena sudah jam 8:08. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama Kak Pamela Natasa. Teman-teman boleh panggil Kak Pam atau Kak Mel. Oke, di pagi kali ini kakak mau perkenalan lagi ya. Tadi sudah nama, lalu kakak lulusan dari pendidikan matematika dan sudah pengalaman kurang lebih 2 tahun dalam mengajar TIU dan TPA. Itu. Nah, otomatis pagi ini kita akan belajar TIU bareng ya. Dan sesi pertama nanti kita akan ada 2 sesi. Jadi sesi pertama nanti kita belajarnya tentang kemampuan verbal, baru nanti sesi kedua kita akan belajar tentang kemampuan kuantitatif, yaitu bilangan. Oke? Jadi rules-nya nanti selama pembelajaran kita, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu, jadi ketika nanti ada sesi untuk menjawab, teman-teman diperbolehkan untuk bertanya melalui kolom chat, gitu ya. Jadi supaya lebih kondusif, jadi teman-teman nanyanya nanti lewat kolom chat. Tapi kalau selama kakak menjelaskan lalu teman-teman ingin bertanya belum pada sesi tanya jawab, kakak sih nggak akan lihat ya di kolom chat. Jadi nanti ketika sudah diberikan waktu untuk bertanya, baru teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, kurang lebih sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita langsung mulai saja pembahasan tentang kemampuan verbal. Oke. Halo, tes. Halo? Halo, sekarang udah ada belum suaranya? Tadi kecil atau emang gak ada suaranya ya? Oh, ada ya? Coba untuk Firman, di ini dulu, di join audio dulu. Karena dia nggak langsung otomatis join audio di Zoom ini. Untuk absen nanti ini kan ada partisipannya, nanti ada semua recordnya kok, tenang aja. Oke, yang baru bergabung pastikan suara kakak terdengar ya. Dan tolong di mute, nanti kakak mute semuanya, nanti teman-teman kalau mau bertanya bisa di kolom chat, oke?
Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini kakak sudah share screen. Teman-teman bisa lihat di Zoom-nya kakak sudah share screen. Di sini ada PowerPoint. Nanti kakak akan menjelaskan melalui PowerPoint ini. Oke. Oke, pembahasan kita pertama yaitu tentang kemampuan verbal. Ya, apa sih kemampuan verbal? Apa aja sih yang sebenarnya teman-teman sudah tahu tentang kemampuan verbal? Karena sebenarnya pasti teman-teman sudah banyak mengetahui ya, di kemampuan verbal ini sudah teman-teman pelajari mungkin dari SD, SMP, SMA, teman-teman selalu pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di TIU sendiri, TIU itu kalau teman-teman yang sudah tahu mungkin atau yang belum tahu, biar kakak bisa jelaskan lagi, di TIU sendiri kita ada kemampuan verbal, lalu ada kemampuan verbal, lalu juga ada kemampuan kuantitatif. Nah, di kemampuan kuantitatif nanti kita akan belajar di sesi kedua gitu ya. Biasanya kalau sesuai pengalaman kakak kemarin, verbal ini lumayan ada beberapa soal. Di soal TIU waktu CPNS kemarin. Apa aja sih di kemampuan verbal ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di kemampuan verbal ada kosakata dan sinonim, ya biasanya dia mirip-mirip bentukannya. Antonim, analogi, lalu habis itu ada wacana. Jadi keempat kemampuan ini yang teman-teman perlu kuasai untuk menjawab soal-soal di kemampuan verbal. Nah, kita mulai ke yang kosakata dan sinonim ya. Untuk di soal-soal kosakata dan sinonim, mungkin sebenarnya teman-teman sudah tahu ya bentukannya. Biasanya nanti ada suatu kata, lalu nanti teman-teman disuruh memilih dari opsi mana jawaban yang merupakan sinonim atau makna dari kosakata tersebut. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Teman-teman yang lain bisa lihat share screen-nya nggak? Bisa ya. Yanti bisa dicek lagi ya di layar ininya, coba di otak-atik. Kakak share-nya itu PowerPoint ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk tips untuk soal kosakata atau sinonim, yang pertama teman-teman perlu memperbanyak pengetahuan atas suatu makna pada kosakata. Jadi untuk memperbanyak pengetahuannya, jadi cara yang paling tepat yaitu dengan memperbanyak membaca koran atau portal berita online. Walaupun teman-teman bilang ada nggak sih Kak cara cepatnya supaya kita bisa menghafal banyak kosakata dan maknanya. Nah, kalau cara cepatnya itu sebenarnya nggak ada. Jadi memang teman-teman perlu memperkaya pengetahuan atas kosakata gitu, sama kayak kalau kita belajar vocabulary di English,
tentu kita harus menghafal ya. Nah, cara menghafalnya gimana sih? Yang pertama, teman-teman harus banyak membaca koran dulu atau portal berita online. Nah, setelah itu, teman-teman setelah menemukan kata-kata asing atau yang belum teman-teman ketahui maknanya, carilah makna dari kata tersebut pada KBBI online. Gitu. Jadi ketika teman-teman baca koran atau portal berita online, karena biasanya artikel-artikel yang dimuat di Wacana itu biasanya dari berita gitu, atau mungkin artikel-artikel ilmiah biasanya. Jadi teman-teman perlu banyak membaca mungkin artikel ilmiah tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang teknologi gitu. Biasanya sih banyak tentang ekonomi dan kesehatan. Jadi ketika teman-teman ketemu istilah asing, coba cari maknanya di KBBI online. Teman-teman bisa googling aja, ketik KBBI online, lalu teman-teman nanti input katanya, nanti maknanya dia keluar di situ. Tuh ya. Dan kalau misalnya teman-teman pas mau menghafal, usahakan kata-kata tersebut melekat pada suatu teks agar maknanya dapat diingat di luar kepala. Jadi jangan maksudnya diusahakan untuk mengingatnya itu pada suatu teks. Kayak misalnya gini, ada kata dekadensi atau kemerosotan. Kata tersebut dapat berupa perkembangan teknologi menyebabkan dekadensi moral. Nah, ketika teman-teman ketemu satu kalimat ini, dan ini apa ya dekadensi, lalu teman-teman cari di KBBI, ternyata dekadensi adalah kemerosotan. Jadi ketika teman-teman menghafalnya perkembangan teknologi menyebabkan dekadensi moral, dekadensi moral, kemerosotan moral, itu akan lebih melekat di ingatan gitu, daripada teman-teman menghafal kata tersebut secara terpisah atau cuma katanya doang gitu ya. Oke. Bentar. Oke, sudah join ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah, tips selanjutnya di nomor 4, kalau jika ada soal sinonim dan sudah mengerti makna dari kata yang diberikan, buatlah maknanya menjadi kalimat yang lebih umum, kemudian cari sinonim pada pilihan jawaban yang tersedia. Gitu. Biasanya kalau teman-teman udah tahu nih sebenarnya yang dimaksud soal nih artinya seperti apa, coba teman-teman bikin kalimatnya, lalu teman-teman cari kira-kira yang mirip sama, kalau maknanya sama kalimat yang tadi teman-teman bikin tuh yang mana ya dari opsi gitu. Nah, yang kelima juga yang paling penting, jika menemukan kata-kata dalam bahasa serapan seperti bahasa Inggris atau Sanskerta, cobalah untuk mengembalikan kata-kata tersebut ke dalam bahasa aslinya, lalu artikan. Walaupun sebenarnya kita nggak hafal juga ya bahasa Sanskerta, yang penting biasanya sih paling banyak itu adalah bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris, kalau teman-teman pengetahuan kosakatanya atau vocabulary bahasa Inggrisnya itu banyak, biasanya akan membantu banget nih untuk menemukan sinonim, karena banyak banget kata baku di bahasa Indonesia itu yang sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Gitu. Misalnya ada kata-kata landscape. Landscape di sini sebenarnya awal kata bahasa Inggris itu adalah landscape, yaitu berarti pemandangan di tanah yang membentang. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahasa Inggrisnya, biasanya teman-teman cenderung lebih mudah untuk menemukan sinonimnya gitu. Dan yang keenam yang paling penting juga, jangan memilih kata yang mempunyai bunyi yang mirip dengan soal. Biasanya jawaban ini adalah jawaban yang menjebak, walaupun sebenarnya nggak selalu salah sih. Jadi tapi mayoritas atau biasanya di soal kalau pengecoh di opsinya itu dia dibikin sengaja mirip-mirip nih bunyinya sama soal. Itu biasanya imbuhannya atau awalannya itu dibikin-bikin mirip. Jadi kalau bisa teman-teman misalnya mentok banget nih memang nggak tahu sinonimnya, jangan memilih yang bunyinya mirip sama soal. Tapi kalau teman-teman tahu maknanya dan kebetulan bunyinya memang mirip pada sama soal dan juga itu jawaban yang tepat, ya udah
monggo silahkan dipilih. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar blank, ini cara nomor 6 bisa teman-teman terapkan. Gitu ya. Oke. Sekarang lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada kata-kata kosakata dan sinonim. Yang pertama ada kata-kata destinasi. Kalau teman-teman tahu, ini adalah suatu kata serapan ya, destinasi, yaitu kalau kata aslinya itu adalah destination atau apa? Tujuan. Jadi dari kelima jawaban ini yang paling tepat adalah tempat tujuan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pembendaharaan kosakatanya itu bagus di bahasa Inggris, itu bakal membantu banget nih untuk menjawab sinonim, apalagi yang bahasanya bahasa atau katanya kata serapan seperti ini. Yang kedua, dispensasi. Nah, teman-teman pasti sering banget nih ngedengar kata-kata dispensasi. Kayak misalnya, kalau kita bikin kalimat ya dispensasi itu apa sih sebenarnya? Sering banget kita dengar kalimat, oh iya dia dapat dispensasi. Ya, dia dapat dispensasi, artinya dia dapat apa? Dia dapat dispensasi untuk tidak masuk sekolah gitu ya. Kalau kita bikin kalimatnya berarti dia mendapatkan dispensasi atau kelonggaran untuk tidak masuk sekolah. Gitu. Itu untuk jawaban yang dispensasi. Nah, yang selanjutnya ada di sini contohnya adalah kartel. Kartel itu apa sih? Kartel itu apa ya? Nah, karena dia suruh cari sinonim, di sini ada yang mirip-miripnya nih. Nih kayak opsi E itu ada ketapel, ya kan? Yang imbuhan-imbuhannya tuh mirip kayak kertas tebal. Nah ini tuh biasanya tuh salah, atau warung telepon. Nah ini mirip-miripnya tuh sebenarnya sama wartel kali ya. Kalau misalnya teman-teman lagi nggak fokus mungkin akan milih ini. Padahal warung telepon tuh sebenarnya wartel bukan kartel. Jadi yang paling tepat untuk jawaban kartel ini sinonimnya adalah badan usaha besar. Gitu. Ini biasanya ada di artikel-artikel ekonomi. Jadi teman-teman memang harus banyak membaca artikel. Gitu. Mungkin artikel-artikel online aja sih karena sekarang kan sudah lumayan jarang ya ada yang namanya koran atau langganan koran. Jadi bisa bacanya di portal berita online aja atau baca-bacanya di yang terpercaya ya. Jangan yang banyak hoaxnya. Oke, selanjutnya lagi, ini ada contoh. Nah, selebrasi. Pasti banyak banget nih suka mendengar selebrasi, apalagi kalau di pertandingan sepak bola. Buat yang cowok-cowok yang suka nonton bola pasti sering banget ketemu yang namanya kalimat selebrasi atau mendengar kalimat selebrasi. Selebrasi apa ini juga termasuk kata serapan ya. Selebrasi itu artinya adalah perayaan. Gitu. Di sini ada apa nih? Menghibur, perayaan, bergaya, berakting, melompat, bergaya sama berakting sebenarnya kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi kemungkinan biasanya kalau yang mirip-mirip kayak gini itu bukan jawabannya. Gitu di opsi ada yang mirip-mirip. Jadi jawabannya adalah perayaan. Selanjutnya kita di sini punya kata glosarium. Ada opsinya itu indeks, ada ringkasan, kamus ringkas, lampiran, dan tempat ikan. Tempat ikan. Ini mah akuarium ya, bukan glosarium. Jadi jangan sampai salah fokus karena di sini tulisannya ada rium-riumnya, kita pilihnya tempat ikan, padahal bukan itu. Mungkin teman-teman sering menemukan kata glosarium ini di belakang buku paket di sekolah ya. Biasanya suka ada glosarium, mungkin di buku paket biologi atau buku paket IPS seperti itu. Sejarah biasanya ada kata-kata glosarium. Glosarium mungkin teman-teman lebih mengartikannya kepada ringkasan. Sebenarnya kurang tepat karena yang paling tepat itu adalah kamus ringkas. Jadi glosarium itu biasanya kamus ringkas yang isinya kata-kata istilah
suatu suatu ilmu tertentu. Jadi kalau misalnya memang dia ngomongin matematika, di situ kamus ringkasnya ya berupa istilah-istilah matematika aja. Kalau misalnya dia di situ biologi, berarti dia nanti kamus ringkasnya berupa istilah-istilah biologi. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada contoh lagi di sini, tendensi. Ada urat, tekanan, otot, maksud, dan cenderung. Nah, kalau teman-teman banyak membaca artikel, yang selebrasi tadi perayaan, celebrate, itu biasanya bahasa Inggrisnya adalah celebrate, ya. CELEBRATE, celebrate. Jadi diserap ke dalam bahasa Indonesianya menjadi selebrasi atau perayaan. Nah, tendensi kok ada urat, tekanan, otot, ada yang namanya tendon ya, mungkin bisa milih-milih yang di sini, padahal sebenarnya tendensi itu adalah kecenderungan. Itu adalah tendensi. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham dalam mencari sinonim suatu kata? Bisa dituliskan di kolom chat. Ini kakak kasih jeda dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini untuk mencari sinonim. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih ada yang belum dipahami? Tendensi itu cenderung. Tendensi itu adalah kecenderungan. Tendensinya terhadap apa nih? Cenderungnya terhadap apa nih? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hafalin nanti bikin aja suatu kalimat itu biar lebih ingat. Karena dia nanti, tendensi hubungannya sama ini. Selebrasi, selebrasi perayaan, selebrasi kemenangan tim bola, kayak gitu. Iya, kalau nggak bisa ngomong di mic ya, karena ini nanti akan rame gitu suaranya. Nanti mungkin di akhir kalau misalnya kita sudah bahas selesai semuanya, yang mau ngomong nanti kakak persilahkan gitu, yang ada mau tanya-tanya. Oke, kita lanjut ya. Di sinonim. Ada contoh lagi nih. Nah, ada contoh selanjutnya yaitu sanitasi. Nih, akhir-akhir ini karena adanya COVID ya, mungkin teman-teman banyak banget menemukan kata-kata sanitasi. Coba kalau ada yang tahu, sekarang kakak minta teman-teman jawab sanitasi, kira-kira jawabannya apa ya? Tuliskan di kolom chat. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Sanitasi loh ya. Yakin sanitasi penyaringan. Ada yang punya jawaban lain? Oke, ada yang jawab B. Nah, ada beda sendiri nih. Yang lain? Jawaban yang benar, sanitasi itu adalah sehat ya teman-teman, bukan penyaringan. Gitu. Jadi biasanya tempat-tempat sanitasi atau tempat-tempat untuk cuci tangan itu biasanya sebutnya tempat untuk sanitasi itu sebenarnya sehat. Dari sekian banyak nih jawab B1 ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti biar lebih inget ya, biasanya sanitasi itu hubungannya sama buat cuci tangan, kayak gitu. Jadi tempat yang bersih atau tempat yang sehat. Kebiasaan sehat sebenarnya sanitasi. Oke, lanjut. Kalau dogma, coba tuliskan di kolom chatnya. Dogma apa dogma jawabannya?
Dogma apa yo? Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Dogma. Dogma ajaran. D, keyakinan. Ya. Yang paling tepat adalah dogma itu keyakinan atau kepercayaan. Dogma, keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu ajaran gitu. Itu namanya adalah dogma. Oke. Sekarang lanjut ke relatif. Relatif. Coba tuliskan di kolom komen kira-kira relatif apa ya? Ini kata yang sering banget teman-teman dengar. Cuma mungkin udah tahu atau belum? Oke, jawabnya A. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin? Relatif. Ada nisbi, ada ukuran, ada hayal, ada tasbih, ada huruf. Oke, mayoritas sudah jawab A ya. Betul sekali, relatif itu adalah nisbi. Itu kata lainnya ya, atau itu sinonimnya. Nisbi itu apa deh Kak? Nisbi itu ya relatif gitu, karena dia sinonimnya. Nisbi. Ya, betul, tidak mutlak. Gitu ya, dijawab sama temennya. Relatif itu memang dia saling bersinonim ya, relatif atau nisbi atau sama dengan relatif. Oke, lanjut. Sebentar ya kakak, lihat dulu ininya udah di record belum ya? Namanya nanti belum di record lagi repot. Oh udah di record ya. Oke lanjut. Di sini ada hibridasi. Nah, teman-teman pasti sering mendengar kata-kata hibridasi di pelajaran apa nih? Di pelajaran biologi. Coba jawab. Kira-kira hibridasi apa ya? Hibridasi. Apakah penyilangan, penjaringan, unggulan, penghijauan, penyuburan? Hybrid. Hibridasi. Hybrid. Hibridasi. Ini Firman A, jawab A-nya atau teriak? Oke, hibridasi adalah penyilangan, betul sekali. Iya, benar, hibridasi adalah penyilangan. Ya, biasanya kita suka temuin di istilah-istilah biologi. Oke. Lanjut, kontemporer. Nah, ini suka ada nih di wacana-wacana, biasanya wacana tentang seni atau budaya, suka nongol nih kata-kata kontemporer. Kira-kira jawabannya aneh, kuno, masa kini, abstrak atau tidak beraturan? Oke, mayoritas jawab C. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Kira-kira kontemporer itu aneh, kuno, masa kini, abstrak atau tidak beraturan ya? Oke, ada yang jawab E. Apa D? Febri galau ya? Labil nih. Mau jawab yang mana? Ayo, ada yang jawab E. Kontemporer. Ada yang jawab B, kuno. Oke. Tutup ya. Masih pagi. Gak apa-apa kok, kita nggak main salah atau benar. Nanti kalau misal memang kurang tepat jawabannya kan kita bisa jadi tahu. Biasanya kalau kita ngejawab sesuatu nih, entah di kelas atau di kelas online seperti ini, lalu jawaban kita salah, ketika kita tahu jawaban benar, itu biasanya lebih nempel loh. Gitu. Halo Robin. Oke, kontemporer itu apa sih? Kontemporer itu adalah pada masa kini ya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C.
Oke, pada masa kini. Mungkin kalau dari bahasanya kontemporer kelihatannya seperti kuno kali ya jawabannya. Tapi padahal jawaban yang sebenarnya adalah pada masa kini. Oke, nah selanjutnya ada kata-kata dinamis nih. Mungkin kata-katanya udah sering kali ya teman-teman jawab. Di sini ada jawabannya tetap, konstan, bergerak terus, diam, atau turun. Kira-kira jawabannya mana nih? A, B, C, D, E. Ayo cepat dinamis. Iya, iya. Oke, mayoritas jawab C. Ada jawaban yang lain? Ya. Ayo untuk dinamis. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada ininya loh, apa namanya? Ada pengecohnya sedikit. Annotate. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tetap, konstan, diam ya. Ini sebenarnya tiga kata yang punya makna yang sama ya. Tetap, konstan, dan diam ini punya makna yang sama. Jadi jawabannya pasti bukan ketiga ini nih, bukan A, B, atau D. Jawaban dinamis itu adalah bergerak terus, itu adalah dinamis. Nah, dinamis kalau ditanya lawan katanya, baru adalah statis lawan katanya. Jawabannya yang C, Graciel. Dinamis itu bergerak terus. Kalau yang A, B, sama D ini tuh sebenarnya maknanya sama. Jadi kemungkinan nggak mungkin dia jawabannya ada di tetap, konstan, atau diam. Itu karena dia sebenarnya maknanya sama. Berarti bukan itu biasanya pengecoh ya. Jadi kita jawabnya adalah yang C, bergerak terus. Nah, dinamis ini adalah lawannya statis. Statis itu baru tetap, konstan, atau diam gitu ya. Clear all driving. Oke, kita lanjut lagi. Mouse. Nah, di sini ada kata-kata prominent. Prominent. Prominent kira-kira apa ya prominent? Prominent. Ayo. Gak ada yang jawab A, apa lagi yang lain? Mungkin ada jawaban yang lain? Oke. Ayo, prominent yang lain. Ada yang tahu arti kata prominent atau sinonim dari prominent? Mungkin mau ada yang jawab pendukung atau setuju kali ya. Karena ini sebenarnya ada kata-kata pro-nya, Kak. B, bingung. Ada kata pro-nya, mungkin bisa jadi pendukung, Kak, atau mungkin setuju gitu. Jawaban yang paling tepat itu yang A, sebenarnya dia terkemuka. Ya, prominent itu terkemuka. Kalau pendukung atau setuju sebenarnya dia maknanya mirip-mirip ya, jadi kemungkinan bukan ini jawabannya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ambiguitas. Nah, ini udah pasti tahu nih ambiguitas. Ah, kamu ngomongnya ambigu banget deh. Prominent sama Eminem beda dong ya. Mirip-mirip ya nama belakangnya, mungkin dia satu daerah ya, Prominent sama Eminem. Eminem tuh penyanyi ya. Jawab dulu Robin, ambiguitas apa? Oke, ambiguitas. Ambiguitas itu apa sih? Ya, jawabannya rata-rata sudah A, benar bermakna ganda. Kamu ngomongnya ambigu banget deh. Biasanya suka bikin bingung ya, karena maknanya sering lain atau bermakna ganda.
Yang satu lagi, ya contoh terakhir agresi. Sering nih ada di pelajaran TWK atau sejarah. Agresi militer 1, agresi militer 2. Yang lain yang mau ikut jawab, yang baru join, nggak apa-apa kalau mau ikut jawab, silahkan jawab saja. Kita tadi sudah bahas tentang sinonim, ini contoh soal, ya nggak apa-apa. Kalau mau langsung jawab di sini, agresi kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu agresi? Agresi militer 1, agresi militer 2. Oke, kita cek jawabannya rata-rata E ya. Iya, benar. Jawaban agresi itu adalah penyerangan. Itu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sinonim? Kita mau move on ke yang antonim nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dituliskan di kolom chat aja kalau ada yang mau ditanya. Oke, nggak ada. Lanjut ya ke selanjutnya, yaitu antonim. Nah, kalau tadi sinonim itu persamaan kata, kalau antonim itu lawannya atau lawan kata. Tipsnya kurang lebih mirip-mirip sama yang sinonim, cuma kalau yang antonim, tips pertamanya itu teman-teman harus berhati-hati dalam memilih jawaban pada soal antonim karena biasanya terdapat pengecoh pada opsi jawaban yang berupa sinonim dari soal. Jadi di opsi biasanya suka ada di-include nih, ada masuk sebenarnya itu sinonim dari yang ditanyakan. Jadi pasti bukan itu jawabannya karena yang kita cari adalah antonim. Ya. Gitu. Dan nomor 2, tipsnya pada soal antonim kita juga harus mengerti maksud dan arti. Ini maksud dan arti ya. Maksud dan arti kata dalam soal. Misalnya kata sehat. Misalnya kata sehat. Oh ya, nggak apa-apa yang baru join nanti ada ininya. Ada recordnya kok, tenang aja. Lanjut ya. Misal kata sehat antonimnya tidak sehat, maka kita perlu mencari sinonim pada opsi untuk kata tidak sehat yang bisa saja misalnya sakit, seperti itu. Nah, ada hubungannya sama sama tips yang pertama tadi. Hati-hati untuk memilih opsi jawaban yang sebenarnya sinonim dari soal, karena biasanya bukan nih, masih di opsi yang ketiga. Ini seringkali jawaban soal tes antonim berada pada salah satu dari dua kata yang berlawanan pada opsi. Carilah dua kata berlawan tersebut dan pilih salah satu di antaranya. Oke, biasanya suka ada opsi yang berlawan. Kalau tadi di sinonim, kayak di contoh yang tadi dinamis, itu kan ada opsi-opsi yang sebenarnya jawabannya itu lawan katanya ya, statis kayak tetap, diam, seperti itu. Jadi kalau misalnya di antonim, teman-teman cari yang ada dua kata berlawanan di opsinya, bisa jadi pilihannya adalah salah satu dari situ. Atau sebenarnya kalau di antonim memang teman-teman perlu mengetahui sih artinya dari kata-kata tersebut itu apa. Gitu. Jadi teman-teman baru bisa cari antonimnya. Dan tadi untuk yang di tips nomor 1, teman-teman harus berhati-hati karena ada pengecoh yang berupa sinonim pada opsi jawaban. Kenapa? Karena biasanya peletakan soal sinonim dan antonim biasanya suka berdekatan. Jadi teman-teman harus fokus apakah ini ditanya adalah sinonim atau antonim. Karena setelah misalnya ngerjain sinonim, lalu habis itu ngerjain antonim, harus dicek lagi nih, ini antonim atau sinonim ya, karena takutnya masih berpengaruh sama soal yang sebelumnya, teman-teman mikir itu sinonim, padahal itu sudah soal antonim. Seperti itu. Itu untuk di antonim atau lawan kata. Kalau di opsi atau tipsnya nomor 3 ini biasanya untuk kalau misalnya teman-teman sudah buntu ya untuk mencari antonimnya sebenarnya ini yang mana. Nah, di sini ada contoh untuk soal antonim. Oke, di sini ada kata-kata terkatung. Terkatung biasanya teman-teman mungkin sudah sering dengar juga terkatung.
Kira-kira antonimnya yang mana ya? Coba tuliskan di kolom komen. Jawabannya terkatung. Antonim dari terkatung. Oke, ada yang jawab D. Ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab E. Ayo yang punya jawaban lainnya. Ada lagi? B. Kalau kakak tanya sinonim dari terkatung, ada yang tahu sinonim terkatung itu adalah apa ya sebenarnya sinonim terkatung? Sinonim terkatung itu melayang. Jadi jawabannya pasti bukan yang A nih. Jadi kalau jawab A kurang tepat ya. Kira-kira kalau melayang lawan katanya apa ya? Lawan katanya melayang apa dong? Terbenam. Ini ada yang coret-coret ya. Iya, sebenarnya yang paling tepat sih tenggelam ya. Kalau ada opsinya yang tenggelam sih harusnya kita jawabnya yang tenggelam. Oke, iya, yang E. Konkav. Konkav. Selanjutnya adalah konkav. Lawan kata konkav. Ada yang tahu lawan kata konkav? Bisa tuliskan di kolom komen, di kolom chat, di kolom komen kayak YouTube aja. Ada yang tahu lawan kata dari konkav? Ini ada di istilah fisika. Ada di istilah fisika konkav. Iya, benar. Yang jawab A ya. Konkav itu adalah konveks. Kalau konveksi itu, kalau konveksi apa? Konveksi apa pabrik ya? Konkav. Kalau yang anak IPA atau yang sering pernah ketemu fisika, semua pasti ketemu sih konkav ini. Konkav, konveks itu lawan katanya ya. Jadi yang satu artinya adalah cekung, yang satu cembung. Tapi kakak juga lupa nih sebenarnya yang cekung yang mana, yang cembung yang mana. Ini yang teman-teman yang lagi belajar UTBK lebih hafal yang cekung yang konkav atau yang konveks. Tapi yang pasti lawan kata konkav adalah konveks. Oke, ada yang jawab konkav cekung. Berarti konveks yang cembung ya. Gitu, itu biasanya ada di istilah pada lensa. Lanjut, epilog. Nah, yang sering baca novel biasanya tahu nih, epilog, artinya epilog. Oke, langsung cepet ya. Epilog, lawan katanya ada mirip-mirip nih, ada prolog, ada dialog, ada monolog. Oke, epilog jawabannya adalah betul sekali yang A ya. Prolog. Epilog dan prolog. Yang satu awalan, yang satu akhiran. Gitu, itu saling berlawanan. Oke, lanjut lagi kita ke contoh yang lain. Di sini ada eksploitasi. Teman-teman mungkin sering dengar kata-kata eksploitasi. Monolog itu sama dialog. Mono itu sendiri. Jadi monolog kalau sama dialog
baru dia saling berlawanan kata. Kalau epilog sama prolog. Kalau eksploitasi, lawan katanya. Eksploitasi. Konservasi, interpretasi, perlindungan, konservatori, atau kuno, kira-kira. Kalau di verbal kita banyak tanya jawabnya ya. Eksploitasi. Eksploitasi biasanya ada di artikel-artikel. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Eksploitasi. Eksploitasi besar-besaran. Lawan katanya adalah yang paling tepat konservasi. Sebenarnya perlindungan sudah hampir benar, tapi karena ada konservasi, jadi kita pilihnya yang konservasi gitu ya. Yang jawab C sebenarnya di artikel kriminal, ya bisa jadi ya, atau di artikel-artikel yang biasanya eksploitasi alam seperti itu ya, eksploitasi hewan. Jadi lawan katanya adalah konservasi, perlindungan. Nah, liberal. Sekarang liberal sering banget didengar di pelajaran sejarah atau di TWK. Liberal itu apa ya? Sampai serimpet lidahnya. Liberal itu adalah bebas. Berarti lawan katanya adalah ada yang jawab B, ada yang jawab D, bebas. Berarti lawan kata bebas adalah pembatasan ya. Pembatasan. Oke, kalau tertutup, terbuka sama tertutup nih. Ini ada yang berlawanan. Terbuka sama tertutup. Liberal bebas ya bebas. Jawabannya lebih tepatnya itu adalah pembatasan. Oke, lanjut. Rivalitas, sering banget nih. Rival, teman-teman pasti sering dengar rival. Kata-kata rival. Lawan kata rival. Rival itu adalah musuh ya. Bermusuhan. Berarti lawan katanya adalah bersesuaian atau persesuaian. Berarti benar yang jawab C. Rival nama orang, ya bisa jadi sih. Berarti artinya musuh ya, atau mungkin bisa jadi itu adalah singkatan ya kalau dia jadi suatu nama gitu. Oke. Jadi kalau sampai sini udah cukup dapat ya poinnya. Kalau di Antoni memang teman-teman perlu mengetahui nih makna dari suatu kata tersebut. Lanjut lagi. Ada di sini kontra. Lawan kata dari kontra. Di sini ada kontradiksi, kontraksi, pro kontra. Kontra itu adalah maknanya tidak setuju. Berarti lawan katanya adalah setuju. Benar ya yang jawab C. Oke, sudah cukup benar yang jawab C. Lanjut. Lanjut ke soal selanjutnya. Konkret. Lawan kata dari konkret. Lawan kata dari konkret. Oke, jawabnya rata-rata E. Abstrak. Ada yang punya jawaban lain? Konkret. Ya, nggak ada yang punya jawaban lain. Udah bener ya. Lawan kata dari konkret adalah abstrak. Konkret itu ada artinya pasti ya. Konkret atau mutlak. Jadi lawan katanya di sini adalah yang abstrak. Iya, absurd beda absurd. Absurd lebih ke aneh kali ya.
kata-katanya. Dan absurd juga sebenarnya kan bahasa Inggris ya, absurd. Kalau azali, apa ya azali ya? Mungkin kita cari di, teman-teman bisa cari di KBBI ya, azali. Apakah itu adalah suatu kata? Kakak juga belum sempat ngecek sih azali itu apa. Oh, ada yang jawab sebelum makhluk diciptakan. Azali. Azali itu lebih ke ini, apa namanya? Bukan konkret, apa namanya? Konkretnya itu ya. Azali itu kekal. Azali itu adalah kekal. Lanjut, separasi. Ini sebuah kata serapan. Lawan kata separasi. Biasanya kalau kita balikin ke bahasa Inggrisnya atau ke bahasa aslinya itu adalah separate. Separate. Atau artinya adalah pemisahan. Berarti lawan katanya ya udah betul yang jawab D. Separasi berarti lawan katanya adalah penyatuan. Lanjut. Makar. Suka ada nih kalau teman-teman lihat di demo-demo, di berita demo, makar. Apa ya lawan kata dari makar? Apakah muslihat, mengeluh, setia, menutupi, boleh? Kira-kira yang mana lawan kata dari makar? Ada yang tahu makar? Makar itu maknanya adalah pengkhianat. Berarti lawan katanya adalah ya benar, setia. Saya taunya makan. Iya benar, lawannya adalah setia ya. Itu makar biasanya. Suka ada kalau di berita-berita demo ada istilah makar. Muslihat itu bohong. Tipu muslihat. Oke, yang baru join bisa langsung ikutan aja ya. Kita lagi tanya jawab. Aktual. Selanjutnya aktual. Lawan kata dari aktual. Ada modern, nyata, baru, fiktif, sebenarnya. Ada kata-kata yang merupakan sinonim ya di sini, nyata dan sebenarnya. Berarti lawan katanya adalah yang fiktif, aktual. Kalau yang suka atau nongkrongnya di Jaksel ya, suka dari actually, di sini adalah aktual, yaitu adalah fiktif lawan katanya. Kalau netral, apakah bergabung, terikat, berpihak, bertentangan, atau berselisih? Netral. Netral, yaitu maknanya adalah tidak berpihak kepada manapun ya, netral. Berarti kalau dia tidak berpihak kepada manapun, netral. Ya, benar lawan katanya berarti berpihak. Oke, sampai di sini di antonim, teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Yang baru gabung, bisa langsung ngikut aja ya, ngikutin. Kita udah bahas sinonim, tadi juga udah bahas antonim. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita akan bahas analogi. Oke. Analogi itu yang mana sih? Analogi itu yang padanan kata.
Nah, di sini ada tips dan trik soal analogi. Yang pertama, teman-teman harus berlatih sebanyak-banyaknya agar terbiasa menemukan pola hubungan kata dengan cepat. Jadi di soal analogi itu ada sekitar kurang lebih nanti kakak tampilin setelah ini tipe-tipe pola pada soal analogi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan soal analogi dengan cepat, teman-teman harus sering berlatih supaya hafal dengan apa aja sih sebenarnya pola-pola yang ada di soal analogi. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman belum menemukan hubungan kata pada soal, coba buat kata-kata tersebut jadi kalimat. Nanti kita akan contohin ya. Dan yang ketiga, pastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Misalnya, yang kiri alat, lalu abis itu fungsi, tapi yang di ruas kanan fungsi dulu baru alat. Nah, biasanya kalau kita suka nggak fokus, malah jadinya kita milih opsi yang salah. Padahal pola seperti ini, alat fungsi alat ini polanya salah. Harusnya kalau di ruas kiri polanya itu alat lalu fungsi, di ruas kanan juga polanya itu alat dulu baru fungsi, itu ya. Itu tips untuk soal analogi. Nah, kalau ngomongin pola, nah ini kakak punya contoh-contoh polanya. Pola analogi yang sering muncul dalam soal. Biasanya ada 2-3 kata ya, antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau di 2 kata, polanya bisa jadi nomor 1 atau bisa jadi nomor 2. Polanya seperti itu, adik-adik bisa lihat. Mana nih, annotate. Nah, oke, sini ya. Ini pola untuk 2 kata, dia ke sini, lalu dia ke sini. Jadi polanya sama dia panahnya. Ini dari kiri ke kanan, ini juga dari kiri ke kanan. Lalu pola yang nomor 2 bisa jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Dia nyebrang dari 1 ke 3, lalu dari 2 ke 4. Mungkin kalau bisa dibilang mirip-mirip kayak ngerjain barisan angka kali ya, dia ngelihat polanya. Gitu. Nah, kalau nomor 3 ini salah satu dari pola untuk 3 kata. Kalau nggak ada suaranya bisa join audio ya. Baru nanti, tapi kalau teman-teman memang suaranya kakak mute. Jadi dengarnya cuma suara kakak saja. Oke. Lalu ada lagi, ini polanya ada 3, lalu lanjut lagi pola yang lainnya. Maaf. Clear all drawings. Nah. Tolong di mute ya video maupun ininya. Sebentar. Oke, ini lanjutan pola yang lainnya lagi. Nah, bisa jadi begini nih polanya. Dari kata 1 ke kata 2, dari kata 2 ke kata 3. Jadi kalau di sebelah kanannya, ruasnya juga gitu, dari kata 4 ke 5, dari 5 ke 6. Nah, pola nomor 4, seperti ini, dari kata 1 ke 2, kata 1 ke 3. Berarti di sebelah kanan juga sama, gitu ya. Yang sama itu apanya, Kak? Ini nih, panahnya. Gitu, polanya. Atau seperti nomor 5, polanya bisa jadi seperti ini. Jadi, kemungkinan polanya itu memang banyak, gitu ya. Jadi memang teman-teman, makanya tadi seperti tips yang sudah kakak jelasin, teman-teman harus banyak berlatih supaya lebih cepat lagi atau lebih peka gitu ya dalam menentukan polanya seperti apa sih di soal analoginya. Lanjut, ada lagi polanya yang seperti ini. Nih, dari kata 2 ke kata 1, kata 2 ke 3, yang sebelah kanannya juga dari kata ke-5 ke kata ke-4, dari kata 5 ke kata 6. Atau di yang terakhir polanya seperti ini, seperti di nomor 7. Ini sebenarnya pola-pola yang sering muncul atau sering keluar dalam soal. Bisa jadi mungkin ada pola lainnya
di luar dari ketujuh pola ini. Tapi biasanya atau yang sering muncul adalah 7 pola ini. Gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat kok record ini yang tadi ketinggalan, teman-teman masih akan bisa nyimak dari awal sampai tadi kalau misalnya ada yang ketinggalan. Ya, nanti ada recordnya. Sekarang kita coba ngerjain contoh soal analogi. Nah, ada bulan, bumi, lalu titik-titik. Kira-kira polanya seperti apa ya? Bulan, bumi, lalu bumi apa yo? Kira-kira ada yang bisa jawab? Bulan, bumi, berarti bumi apa? Ada yang jawab D. Hubungannya apa ya, Kak? Bulan, bumi, lalu bumi apa dong? Betul sekali, ada yang jawab mengelilingi gitu ya. Bumi. Atau berotasi sebenarnya. Berotasi. Ada suara lagi. Oke, ada yang mau join-nya. Oke. Ya, bumi mengelilingi matahari, benar. Ya, lanjut. Sekarang contoh yang kedua. Pasir titik-titik sama dengan pohon titik-titik. Ada yang jawabnya B. Halo, udah ada ya suaranya ya? Memang tadi lagi diem ya. Tadi lagi nge-accept invite. Pasir titik-titik, pohon titik-titik. Oke, jawabannya adalah B. Pasir, gurun, pohon, hutan. Untuk mengetahui polanya kita bisa bikin kalimat. Pasir itu kita bisa temuin di gurun dan pohon kita temui di hutan. Gitu ya, itu cara menentukan jawaban dari soal analogi. Selanjutnya, contoh lain. Ada guru, murid, sama dengan titik-titik. Kira-kira yang mana ya? Oke, bisa jawab di kolom chat. Guru, murid, sama dengan apa? Oke, ada yang jawab C, orang tua, anak. Ada yang jawab E, dokter, pasien. Jawaban yang lain ada lagi? Yang lain? Oke, ada yang E, ada yang masih jawab C, ada yang E juga. Oke, kira-kira ada yang galau jawabnya E. Kira-kira yang paling tepat yang mana ya? Atau hubungannya guru, murid, orang tua anak, atau dokter pasien? Yang paling tepat adalah yang E, dokter pasien ya. Mungkin bisa kita bikin kalimatnya hubungannya antara guru dan murid. Ada yang mungkin bikin guru ngajarin murid gitu ya, jadinya orang tua ngajarin anak. Padahal yang paling tepat adalah guru menangani murid, kalau dokter menangani pasien. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya. Lanjut, di sini ada lagi analogi otonomi mandiri akan sama dengan titik-titik. Otonomi mandiri sama dengan apa? Kira-kira apakah A, B, C, D, atau E? Yang A-nya harddisk VGA, yang B-nya sabun mandi, C, cerdas banyak akal, D, bensin mesin, E, rakyat masyarakat. Yang jawab E. Yang lain? Kira-kira A, B, C, D, atau E? Kira-kira yang mana?
Ya, jawabannya semua ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, cerdas banyak akal. Ya, otonomi mandiri. Otonomi mandiri itu sebenarnya dia merupakan sinonim ya. Otonomi itu sama aja kayak mandiri, sama kayak cerdas itu sama aja banyak akal. Tapi kalau untuk rakyat dan masyarakat, teman-teman nanti coba cari ya. Teman-teman coba cari sebenarnya apakah rakyat dan masyarakat ini sama atau beda. Gitu. Kalau sebenarnya dari pengertiannya sendiri, kalau rakyat itu segenap penduduk di suatu negara, kalau masyarakat sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Jadi yang paling tepat adalah yang C, cerdas atau cerdas banyak akal. Baru kali ini nih jawabannya semuanya belum ada yang tepat, tapi nggak apa-apa ya, kita masih belajar. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Nah ini, hewan titik-titik makanan sate. Hewan titik-titik makanan sate. Apakah lapar, air, waktu makan, kenyang, atau kambing? Oke, mayoritas jawab E. Kira-kira hubungannya seperti apa ya antara makanan dan sate? Betul, karena jenis. Jadi kalau kita baca, salah satu jenis hewan adalah kambing, salah satu jenis makanan adalah sate. Tepat sekali jawaban yang E ya. Kita lanjut ke yang sebelahnya. Kayu titik-titik sama dengan beras nasi goreng. Kira-kira? Oke. Ada jawab A, ada lain yang jawab lain? Ada yang jawab D. A, produk. Oke, ada yang jawab D lagi. Oke, jawab A. Oke. Oke, udah tepat ya. Jawabannya adalah yang A. Kayu, kursi tamu, kalau beras itu nasi goreng. Iya benar, hasil setelah diproses atau sebenarnya produk yang dihasilkan ya. Kayu bisa jadi kursi tamu, beras bisa jadi nasi goreng. Bisa diolah menjadi nasi goreng. Kalau kayu bisa diolah menjadi kursi tamu. Sebentar nih. Oke. Oke, lanjut. Nah, di sini 3 nih analoginya 3 kata. Udah masuk ke 3 kata. Ada kuda, kambing, kucing. Baru yang setelahnya kira-kira apa ya? Sama dengan apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Kuda, kambing, kucing. Kira-kira selanjutnya apa? Ayo bisa ditulis di kolom chat. Kuda, kambing, kucing. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Hubungannya apa ya antara kuda, kambing, sama kucing? Oke, hubungannya. Oke, udah mayoritas jawab B ya. Kuda, kambing, kucing karena ketiganya adalah mamalia atau binatang berkaki 4 alias satu jenis mereka ya. Berarti akan sama dengan benar yang B, komputer, handphone, dan setrika karena ketiganya merupakan sama-sama alat elektronik. Lanjut ke sebelahnya. Lampu gelap terang akan sama dengan apa? Lampu gelap terang akan sama dengan apa kira-kira? Oke, ada yang jawab B, B. Lampu gelap terang hubungannya apa ya kira-kira? Kalau ini
Ini polanya ke sini. Lampu, kalau nggak ada lampu gelap, kalau ada lampu terang. Berarti kalau nggak ada makanan lapar, kalau ada makanan berarti kenyang. Jawabannya adalah yang B. Benar, yang udah jawab B. Oke, sampai sini paham ya? Kalau yang tadi, yang sebelahnya ini polanya dia sama sih, kesini aja biasa. Ini semuanya satu jenis, jawabnya yang B. Oke, lanjut. Clear all drawings. Nah, ini ada laut, nelayan, ikan. Sama dengan apa? Kira-kira laut, nelayan, ikan. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Kira-kira hubungannya apa ya? Laut, nelayan, ikan. Laut, nelayan, ikan. Oke, mayoritas jawab C. Hubungannya gimana sih? Nelayan bekerja di laut untuk mendapatkan ikan. Petani bekerja di sawah untuk menghasilkan padi, ya. Benar, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, ini polanya ya. Polanya beda lagi sama yang tadi gitu kan. Kok polanya beda-beda sih, Kak? Memang seperti itu. Polanya memang akan selalu beda-beda tergantung sama si pembuat soalnya juga. Jadi teman-teman memang harus banyak berlatih untuk menemukan pola-pola yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau udah banyak nemuin pola, jadi nanti lebih peka lagi untuk memilih jawabannya atau menemukan pola hubungan. Lanjut. Kertas kayu diolah. Kira-kira yang mana ya? Kertas kayu diolah. Oke, hubungannya apa nih? Kertas kayu diolah karena donat. Kertas kayu diolah. Kayu diolah jadi kertas. Tepung dimasak jadilah donat. Gitu ya, jangan sampai lapar ya. Ada kata-kata donat nih, mau sambil ngemil juga boleh kok. Karena kita belajar online. Oke, sampai sini paham ya untuk di soal yang analogi. Ada yang mau ditanyakan seputar analogi? Karena kita mau move on ke yang wacana. Oke, nggak apa-apa. Iya, izin live. Oke, nanti kita dari recordnya kok. Nanti Anissa bisa tetap pelajarin. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan di analogi, kita akan lanjut ke wacana. Nah, tips dan trik soal pemahaman wacana. Nomor 1, kerjakanlah secepat mungkin soal sinonim, antonim, dan analogi. Karena rata-rata durasi waktu pengerjaan soal adalah kurang dari 1 menit. Ini coretan apa ya? Oh, coretan di situnya ya. Oke, yang pertama, kerjakan secepat mungkin soal antonim, sinonim, dan analogi karena durasi waktu pekerjaan soal ITU itu biasanya kurang dari 1 menit. Jadi kalau teman-teman sudah cepat ngerjain di antonim, sinonim, dan analogi, teman-teman bisa mengerjakan atau ada waktu yang tersisa itu bisa dialokasiin untuk ngerjain soal pemahaman bacaan. Gitu. Lalu nomor 2, ketika ada soal wacana, teman-teman perlu melihat apa sih sebenarnya yang ditanyakan.
Jadi lihat dulu apa yang ditanyakan, jangan baca bacaannya dulu. Jadi lihat dulu apa yang ditanyakan, baru baca cepat wacana sambil ya, ini bukan sambil mencari jawaban yang ditanyakan. Oke, jadi lihat dulu soalnya baru cari jawabannya. Yang ketiga, terus tingkatkan kemampuan membaca agar dapat membaca dengan cepat dan bisa memahami makna bacaan dengan cepat. Memang harus latihan untuk skimming dan scanning. Skimming itu baca cepat, scanning itu untuk mencari makna dari bacaan tersebut. Jadi memang cara melatihnya harus banyak-banyak membaca gitu. Sekarang ada wacana nih, kita mana ya? Oh ini. Sekarang move on, kita bukan PPT lagi. Nah. Kakak punya berbagai macam wacana di sini. Mulai dari yang pertama dulu. Kalau mau nonton recordnya nanti ada dikasih sama admin ya. Mulai dari yang pertama, ini ngomongin tentang karis. Oke, ini kan segini nih, kita udah lihat ada wacananya, kita lihat langsung. Yang pertama ditanyakan, yang dimaksud dengan lesi pada paragraf 3 adalah apa? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang dimaksud dengan lesi pada paragraf 3. Coba jawab di kolom chat. Yang dimaksud dengan lesi pada paragraf 3 bacaan di atas adalah yang mana? Apakah yang A, pemakaian obat berlebih, ataukah yang B, dampak pengobatan, yang C, sakit yang disebabkan karis, atau yang D, gigi yang terkena karis? Mana sih kata-kata lesinya tuh mana ya kira-kira? Udah nemu belum kata-kata lesinya? Nih. Ini kata-kata lesinya nih. Yang dimaksud dengan lesi pada paragraf 3 bacaan di atas adalah untuk lesi yang besar dapat diberikan perawatan khusus. Perawatan ini bertujuan bla bla bla. Yang C. Oke, dia yang jawab yang C. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, gigi yang terkena karis. Iya, yang D, gigi yang terkena karis. Karena kalau kita masukin ke sini, untuk gigi yang terkena karis yang besar dapat diberikan perawatan khusus. Kalau sakit yang besar dong. Sakit yang besar itu kurang tepat ya. Jadi gigi yang terkena karis yang besar dapat diberikan perawatan khusus gitu. Lanjut, sekarang nyari topik bacaan. Nah, clue-nya kalau cari topik itu pencet. Topik itu berkaitan dengan tema atau sebenarnya judul dari wacana. Jadi kira-kira tema yang cocok atau wacana yang cocok apa ya? Apakah berbagai metode penyembuhan karis, atau karis adalah salah satu penyakit berbahaya, atau karis merupakan penyakit paling mematikan, atau kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karis? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, topik ya. Jadi kalau misalnya mau ngomongin topik, otomatis memang kita harus baca semua paragrafnya. Saya izin sambil sarapan, boleh. Yang penting tetap nyimak ya. Yang menjalankan tangannya doang ya. Oke, ada yang jawab berbagai metode penyembuhan karis. Ya, ingat tadi kalau topik itu memang teman-teman harus baca keseluruhan wacananya. Kira-kira kira-kira topik, kira-kira tema atau judulnya seperti apa ya?
Yang paling tepat sebenarnya topiknya adalah tentang kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karis. Kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karis. Karena biasanya kalau untuk topik atau ini kan judul, iya salah semua. Topik atau judul itu dia berhubungannya sama frasa. Biasanya jawabannya itu berupa frasa. Ya. Jadi kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karis. Karena kalau berbagai metode penyembuhan di paragraf pertama dan paragraf kedua itu sebenarnya ngomongin tentang mayoritas orang yang yang nggak peduli sama karis gigi. Gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang D, kepedulian masyarakat yang rendah dalam menangani karis. Lanjut. Hal yang tidak diuraikan. Ya, di sini ada kata-kata tidak diuraikan. Pada bacaan di atas adalah penyebab munculnya karis, pengertian karis, penyebab munculnya karis. Kita lihat dari A, penyebab munculnya karis ada nggak di sini? Kalau pengertian karis di sini ada ya, pembusukan atau perusakan pada gigi. Pengertian karis ada. Penanganan terhadap masalah karis juga ada ini. Yang di paragraf terakhir. Sikap masyarakat dalam menghadapi karis juga ada. Ini 87% masyarakat mengeluh sakit gigi tidak berobat sama sekali. Jadi yang paling tepat adalah penyebab munculnya karis, karena yang nggak dijelasin penyebab munculnya karis. Harusnya kalau yang A mungkin kalau di sini ada tulisannya ya, penyebabnya mungkin karena jarang menyikat gigi, seperti itu. Atau jarang membersihkan atau merawat kebersihan mulut. Itu tidak ada ya. Jadi jawabannya yang tepat benar yang A, penyebab munculnya karis. Yang lanjut. Yang merupakan fakta dari bacaan di atas adalah fakta yang merupakan fakta. Apakah A, B, C, D? Kalau yang A, rendahnya mutu pelayanan kesehatan membuat masyarakat enggan berobat. Kalau teman-teman baca di sini, dia nggak ngomongin tentang ini ya, mutu pelayanan. Yang fakta benar, yang B, 90% anak-anak usia sekolah di seluruh dunia pernah mengalami karis di sini ya. Diperkirakan bahwa 90% di sini ada ya, 90% anak usia sekolah di seluruh dunia dan sebagian besar orang dewasa pernah menderita karis. Mungkin dari salah satu dari kita juga ada yang pernah menderita karis. Ya, jadi yang merupakan fakta adalah yang B. Oke. Kalau mau di screenshot dulu, boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Clear, kita lanjut. Mouse. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, oke, di sini kita langsung lihat pertanyaannya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Bacaan ini ya, bacaan 3 ini, bacaan yang di atas ini. Kira-kira yang mana? Pernyataan yang tidak sesuai. Memang kalau ditanya pernyataan yang tidak sesuai, kita kalau misalnya baca dulu semuanya, kelamaan. Jadi kita lihat aja, apakah ada pernyataan opsi A, apakah ada pernyataan opsi B, opsi C, dan opsi D. Mangga kelapa memiliki rasa seperti mangga pada umumnya. Kalau kita cari di sini, dia sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada yang mana nih? Nggak ada yang ngomongin tentang rasanya. Kalau seperempat buah mangga dapat memenuhi kebutuhan vitamin C perempuan dewasa, ada di sini.
menyantap 200 gram alias seperempat buah mangga deh, maka kebutuhan asupan vitamin C untuk laki-laki perempuan dewasa dapat terpenuhi. Ini benar. Mangga kelapa bukan merupakan buah khas dari Alor. Yang tidak sesuai, mangga kelapa bukan merupakan buah khas dari Alor. Sedangkan di sini mangga kelapa asal Pulau Moko atau Pulau Alor. Berarti jawabannya yang tidak sesuai adalah yang C. Oke, di sini ide pokok. Lanjut, ide pokok paragraf terakhir. Teman-teman fokus di paragraf terakhir yang ini aja. Ide pokok biasanya ada kalau dia ngomonginnya ide pokok berarti ada di awal atau akhir. Kira-kira yang mana? Yang A, B, C, atau D? Untuk ide pokok. Yuk, yang lagi ngantuk-ngantuk kita sambil nyari jawabannya biar seger. Biar otaknya disuruh ikutan mikir ya. Oke, ada jawabnya yang B. Perhatian pemerintah terhadap varietas unggulan. Ide pokok paragraf terakhir. Yang B. Oke, ada lagi jawabannya? Yang mau jawab? Ide pokok ya, tadi ada di awal atau di akhir? Yang paling tepat jawabannya adalah yang mana yo? Yang A. Hak paten pohon mangga kelapa. Karena pada Oktober 2008 mangga kelapa resmi ditetapkan sebagai salah satu varietas unggul lokal. Ini hak paten atau ditetapkan. Hak paten itu ditetapkan. Sebagai varietas unggul lokal. Iya, bisa paten permanen. Dipatenkan atau ditetapkan. Oke, lanjut ya. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan 3 adalah yang sesuai ya. Kalau tadi tidak sesuai, yang ini sesuai. Mangga kelapa memiliki cita rasa seperti kelapa. Mangga kelapa merupakan persilangan. Hamid Eta memiliki bibit mangga kelapa yang lebih unggul. Mangga Alor memiliki keunggulan yang lebih baik dari mangga kelapa. Mana di sini ada kata-kata Hamid Eta? Untuk pengembangan bibit, pohon mangga Alor milik Hamid Eta yang menjuarai kontes dipilih menjadi pohon induk. Oke, berarti benar ya, jawabannya adalah yang C. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke wacana yang selanjutnya. Nah, mana tadi? Nih, kesimpulan yang tepat. Nah, kalau teman-teman mau cari simpulan ya, sebenarnya kata resminya atau kata bakunya sebenarnya lebih kesimpulan ya. Kalau ini kesimpulan. Nah, untuk nyari kesimpulan, caranya adalah teman-teman menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Ya, kira-kira ngomong ini setiap paragraf ini ngebahasnya tentang apa sih? Pokok-pokok bahasannya. Baru abis itu teman-teman rangkum dari di sini ada 4 paragraf, berarti ada 4 pokok bahasan. Kira-kira kesimpulan yang paling tepatnya itu apa ya? Tuh.
Apakah yang A, seni bermanfaat sebagai sarana terapi? B, terapi air seni penting untuk kesehatan? Di sini kita nggak ada ngomongin air seni ya, jadi yang B ini udah pasti salah. Ajakan bagi setiap orang untuk menikmati seni. Penyakit cacat fisik dapat sembuh melalui terapi seni. Seni teater berguna untuk menghibur anak korban bencana. Ini benar, tapi bukan kesimpulan. Ini bukan kesimpulan. Ini hanya pernyataan yang benar. Penyakit cacat fisik dapat disembuhkan melalui terapi seni. Bukan ya, jawabannya bukan yang ini. Ajakan bagi setiap orang untuk menikmati seni, yang lebih tepat adalah ya benar yang A. Seni bermanfaat sebagai sarana terapi. Karena di sini ngomongin terapi, ya. Habis itu terapi seni, lalu melalui gambar atau melalui seni, terapi seni dapat menjadi bentuk terapi yang tepat. Gitu. Jadi kesimpulan yang tepat adalah yang A. Jadi teman-teman kalau mau nyari kesimpulan, teman-teman bisa cari gagasan-gagasan utama atau pokok-pokok bahasan dari setiap paragraf. Oke? Lanjut ya, sampai sini. Oke, kalau mau screenshot silakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kakak clear. Ya. Lanjut. Masih wacana yang sama, tapi pertanyaannya beda. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah kalau ditanyanya seperti ini lagi, kayak tadi, teman-teman lihat dari opsinya, dari opsi ini teman-teman cari di paragraf-paragrafnya ini. Menikmati dunia seni dengan melihat pertunjukan teater bukan wujud terapi seni. Kalau di sini mana nih? Ini di paragraf terakhir ada. Selama ini mungkin Anda hanya menikmati ya, nonton teater, musik, atau film. Percayalah hal ini sebentuk cara membuat kondisi psikologis tetap baik. Jadi ini merupakan terapi. Menikmati dunia seni dengan melihat pertunjukan teater bukan terapi seni, ini salah. Jawabannya bukan yang ini. Terapi seni kurang bermanfaat untuk mengobati orang yang sakit degradasi memori. Di sini ada ya kata-kata degradasi memori, kita cari degradasi memori mana? Nih, terapi seni juga dianggap efektif menangani degradasi memori. Berarti ini salah karena di sini ditulisnya adalah kurang bermanfaat. Terapi seni bermanfaat untuk menghasilkan organ dengan tingkat emosional tinggi, salah. Terapi seni terbukti dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Kalau menurunkan atau menurunkan sakitnya benar, tapi kalau menurunkan kualitas hidupnya salah. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang E. Oke, lanjut. Mana nih? Mana sih? Tema. Nah, kalau tema tadi judul ya. Kira-kira kayak judul, topik gitu. Temanya kira-kira yang mana? Kita nggak ada ngomongin air seni ya, jadi yang A salah. Yang B bukan ngomongin senimannya. Yang C ya, yang paling tepat seni untuk terapi. Lanjut. Berdasarkan bacaan di atas yang tidak termasuk penyakit degradasi memori. Di sini ada kata-kata tadi degradasi memori. Seperti Alzheimer benar, orang yang punya penurunan fungsi kognitif benar, penderita stroke benar, penuaan benar, yang salah berarti yang kanker. Yang tidak termasuk penyakit degradasi memori adalah kanker. Oke, lanjut.
Manfaat dari terapi yang dibahas kecuali membantu proses penyembuhan pengobatan penyakit kanker. Ini ya yang salah. Kecuali. Tar dulu deh. Mengatasi masalah karena penyakit penuaan, iya benar. Membantu mengobati pasien stroke, benar. Mengatasi masalah cacat fisik pasien. Yang D ya, maaf yang D. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang kanker dia masih bisa menghibur. Nih, menjadi terapi seni membantu penyakit kronis seperti kanker. Kalau mengatasi masalah cacat fisik nggak bisa. Dia cuma buat psikologis doang. Oke, ini wacana yang terakhir. Pernyataan yang tepat mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua adalah, kalau ditanyanya seperti ini, pernyataan yang tepat, berarti memang teman-teman harus membaca dulu nih paragraf pertama dan paragraf kedua. Kalau yang bawahnya hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal, berarti memang harus dicari di bagian paragrafnya. Kalau di sini pernyataan yang tepat mendukung narasi paragraf pertama dan kedua adalah yang di paragraf pertama ngomonginnya tentang ironisnya ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi semakin menipis. Ya, kalau yang di paragraf kedua nggak pakai itu. Kalau yang di paragraf kedua, hal itu bisa terjadi kata dia lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Berarti yang paling tepat pernyataan yang mana nih kira-kira? Yang A, B, C, D, atau E? Tolong tulis di kolom chatnya. Pernyataan yang tepat mendukung narasi pada paragraf pertama. Apakah air bersih dibutuhkan dalam situasi kemarau? Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih. Jadi yang mendukung paragraf pertama dan kedua ya, bukan paragraf pertama saja atau paragraf kedua saja. Ketersediaan air hujan meningkat terus, sering langkanya air bersih. Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Ketersediaan air seringkali tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana. Oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Sebagian besar. Ayo kira-kira jawabannya yang mana? Kira-kira paling tepat yang mana nih? Yang mendukung narasi pada paragraf pertama dan kedua. Kalau B, meningkatnya populasi memicu kebutuhan air bersih. Meningkatnya populasi. Kalau yang D, penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira yang mana? Yang B atau yang D? Mirip-mirip ya. Yang B bisa jadi benar, yang D juga bisa jadi benar. Penampungan air. Yang paling tepat itu yang D. Atau yang B? Antara dua ini nih.
Bingung ya. Meningkatnya populasi memicu kebutuhan akan air bersih. Tapi penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Kalau yang B mendukung paragraf pertama, kalau yang D mendukung paragraf kedua. Kira-kira jawaban paling tepatnya, bentar kita baca lagi ya. Hal bisa terjadi karena alih fungsi hutan menyebabkan resapannya tidak berfungsi. Oke, ngomong pemanfaatan air hujan. Yang paling tepat itu yang D. Penampungan air dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air bersih. Karena kan dia ngomonginnya sebenarnya permasalahannya di air bersih ya. Jadi pernyataan yang tepat adalah yang D. Nah, yang D. Hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal. Krisis air, enggak juga. Alih fungsi hutan makin marak ya. Jawabannya yang B. Sini. Alih fungsi hutan makin marak. Ya, benar yang B jawabannya. Oke, soalnya sudah habis. Contohnya semua. Udah kurang lebih 1,5 jam ya. Lebih malah. Ya pas lah. Tadi karena kita mulai jam 8 lewat. Nanti ini teman-teman kita tadi udah bahas tentang sinonim, antonim, analogi, dan pemahaman wacana. Mungkin belum terlalu banyak banget ya yang kita bahas contoh-contoh soalnya. Yang paling penting adalah teman-teman perlu mengulang lagi. Sesi 2-nya nanti ya kita jeda dulu sekitar nanti mulai jam 10 pas aja, 10 menit dari sekarang. Jadi teman-teman boleh minum dulu atau mau ke toilet dulu boleh. Gitu biar nanti kita, karena bahasannya nanti kuantitatif ya. Jadi kita perlu jeda dulu antara yang verbal sama yang kuantitatif. Mulai lagi jam 10 di link yang sama, nggak usah dikeluarin. Nanti langsung ikutan join lagi, oke? Teman-teman perlu banyak berlatih ya untuk yang di kemampuan verbal. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti semua PPT atau screen-nya, recording-nya semuanya ada kok, tenang saja. Oke.